Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy, apalagi di bangunan suci Ka'bah di mana kekerasan diharamkan. Tradisi mengorbankan hewan ditiru Muhammad dari bangsa Yahudi yang menyelenggarakan perayaan Paskah untuk memperingati kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hewan yang dikorbankan adalah 1/10 dari hasil berternak sebagai syukur kepada Tuhan, sebab mereka percaya dalam keberhasilan itu ada peranan Tuhan. Daging hewan yang dikorbankan sebagian dibakar karena mereka percaya baunya menyenangkan Tuhan, dan sisanya diberikan kepada imam untuk membiayai pemerintahan. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan, karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Hitungannya satu hewan untuk satu keluarga, tidak ada kaitan dengan penghasilan. Artinya mengorbankan hewan dalam tradisi Islam bukan syukur atas keberhasilan. Daging hewan yang dikorbankan, 1/3 diberikan kepada orang miskin, 1/3 dibagikan ke tetangga, dan 1/3 lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya 1/3, sisanya untuk pesta bersama tetangga dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Ada hadis yang menyarankan agar orang yang berkorban memotong sendiri leher hewan yang dikorbankan, sebab katanya perbuatan itu yang mendatangkan pahala. Pembunuhan menjadi inti dari makna berkorban dalam Islam. Kita punya tradisi Saren Tahun atau persembahan kepada Dewi Sri, di mana sebagian dari hasil panen dipersembahkan kepada Tuhan. Tradisi ini senada dengan yang dilakukan bangsa Israel. Bedanya, kita hidup dari pertanian, sedangkan bangsa Israel dari peternakan. Untuk membumikan Pancasila, kita harus menggalakkan tradisi Saren Tahun yang membawa damai agar dirayakan secara nasional dan menjadi kebanggaan Indonesia. Pengorbanan hewan yang sia-sia harus dihentikan agar budaya kekerasan tidak harus meracuni bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah mau mendengarkan uraian saya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, ada yang bertanya, apakah karena tidak punya kitab, aliran kepercayaan boleh disebut agama? Agama yang benar awalnya sama dengan aliran kepercayaan, dimulai dari penyampaian ajaran hidup baik, dan kitab ditulis sesudah terbukti bahwa ajaran hidup baik itu dapat diamalkan dan bermanfaat bagi kebaikan. Waktu Buddha Nibbana belum ada Tripitaka. Para pengikutnya mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru mereka dan terbukti membawa kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu sekitar 200 tahun setelah Buddha tidak ada, disusun kitab Tripitaka. Demikian juga Injil. Injil pertama ditulis 50 tahun setelah Yesus disalibkan, dan yang keempat menyusul sekitar 50 tahun kemudian. Gereja meresmikan penggunaan keempat Injil yang ditulis oleh 4 orang biasa sekitar 300 tahun setelah Yesus disalibkan. Islam berbeda. Muhammad menyepi di Gua Hira sudah dengan tujuan mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja perbuatan nekat, sebab dia buta huruf. Hanya sebentar di gua itu dia mengaku mendapat Al-Quran, walau hanya 1 ayat, yaitu ayat bacalah. Setelah itu ayat-ayat terus dilontarkan dari mulutnya selama 20 tahun sampai akhir hidupnya. Tidak ada ajaran baik yang disampaikan atau dicontohkan oleh Muhammad. Tetapi Al-Quran dijadikan pegangan oleh para pengikutnya
sebab ada ayat-ayat yang dapat dimanfaatkan untuk berkuasa dan mendapat kenikmatan. Antara lain, laki-laki boleh poligami dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rampasan yang dijadikan dasar terus meluaskan Islam keluar Jazirah Arab dengan jalan merampok. Definisi agama harus diluruskan, dan yang benar adalah agama mengajarkan hidup baik. Dengan definisi ini, agama Nusantara, aliran kepercayaan, Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu masuk dalam kelompok agama dan bersama-sama dapat menyadarkan masyarakat bahwa Islam bukan agama, sebab tidak mengajarkan hidup baik, dan kita boleh berharap Islam dapat hilang dari Indonesia secepatnya. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah mau mendengarkan uraian saya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, pembakaran gambar Habib Rizik dikecam oleh Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi. Katanya telah melewati batas kewajaran dan para pelakunya harus bertanggung jawab. Saya tidak membela mereka yang membakar, tapi saya mau mengomentari apa yang dikatakan Muhyiddin selanjutnya. Mengutuk keras setiap upaya dan tindakan yang melecehkan kedudukan dan marwah ulama. Kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Presiden pun jika melanggar hukum harus dibawa ke hadapan hukum. Selama tidak melanggar hukum, presiden harus dihormati karena membawa nama bangsa dan negara. Pemimpin agama atau pemimpin spiritual berbeda. Wibawanya bukan karena jabatan, harus berdasar sikap pribadinya. Apa yang diucapkan dan dilakukan menentukan apakah dia dihormati atau tidak. Islam bukan bagian dari organisasi negara. Ulama Islam bukan jabatan negara, tidak harus dihormati. Jika salah, harus dihukum. Dan sudah terbukti, Habib salah masuk penjara. Rizik Syihab pun jika berani nongol di Indonesia, pasti ditangkap penegak hukum. Apa yang dikatakan MUI menunjukkan bahwa Islam bukan agama, dan karena bukan organisasi negara, istilah yang tepat adalah geng kejahatan. Bandingkan dengan pentolan preman, dia dihormati karena ditakuti. Jika tidak dihormati, pasti dia marah. Apa yang diminta MUI membuka kedok Islam yang sesungguhnya. Baca Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku Tuhan dan mengaku memberikan Al-Quran, lalu meminta disembah. Cara menyembahnya pun ditentukan 5 kali sehari, sholat berbahasa Arab, berkiblat ke Arab, sehingga Islam menjadi gaya hidup berbungkus Arab, bukan pedoman hidup bagi semua umat manusia. Agama mengajarkan pedoman hidup, intinya masih ada kehidupan setelah hidup di dunia, agar manusia selalu punya harapan. Dan harapan itu bisa diraih jika hidup di dunia diisi dengan menghindari kejahatan serta selalu berbuat baik. Perbuatan baik atau jahat ukurannya terhadap sesama manusia, bahkan terhadap sesama makhluk hidup. Dengan mengajarkan pedoman hidup, agama memberi kemerdekaan yang luas. Dimanapun manusia hidup dapat memilih hidup baik atau hidup jahat, dan resikonya ditanggung sendiri. Tuhan atau alam semesta maha kuasa, manusia mau menyembah Tuhan atau menghujat Tuhan tidak masalah bagi yang maha kuasa, sebab manusia tidak mungkin lari dari dunia, bahkan dari jagat raya. Manusia tidak mungkin lari dari kekuasaan Tuhan. Silakan direnungkan, jika apa yang saya sampaikan benar, tinggalkan Islam untuk menyelamatkan sisa hidup Anda, menyelamatkan keluarga Anda, serta menyelamatkan bangsa dan negara Anda. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah mau mendengarkan uraian saya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.